Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan, Ibu adalah guru seni budaya kalian. Nama Ibu Winda Sriwidiantika. Kalian bisa panggil Ibu Winda. Ibu mengajar mata pelajaran seni budaya SMK di kelas 1. Ibu ucapkan selamat datang untuk kelas 10 yang baru saja masuk ke SMK Negeri 3 Banjar. Kita awali materi pada video kali ini, yaitu tentang hakikat budaya. Kompetensi dasarnya adalah memahami konsep budaya. Peta materinya yaitu tentang pengertian kebudayaan, unsur-unsur budaya, ciri-ciri budaya, dan wujud kebudayaan. Lalu apa itu pengertian budaya? Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan akal dan budi manusia. Jadi budaya itu bukan kebiasaan ya anak-anak. Jadi budaya itu adalah buah dari pikiran manusia. Jadi pikiran manusia, ilmu apa saja yang dilakukan terus-menerus, nah itu yang dinamakan kebudayaan. Budaya atau peradaban mengandung pengertian luas, meliputi pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat atau kebiasaan, dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat. Jadi budaya itu sendiri luas cakupannya. Jadi bukan adat istiadat saja, tapi moral, hukum, seni itu termasuk budaya. Unsur kebudayaan ada 7. Yang pertama sistem bahasa, yang kedua sistem pengetahuan, yang ketiga sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Ulangi lagi ya, yang ketiga sistem kekerabatan dan organisasi sosial, yang keempat sistem peralatan hidup, sistem peralatan hidup dan teknologi tentunya. Yang berikutnya sistem ekonomi atau mata pencarian hidup. Yang keenam sistem religi, dan yang terakhir adalah kesenian. Jadi kesenian itu adalah paling terakhir dari unsur kebudayaan. Nah, ini adalah sekelompok manusia Indonesia. Ini terdiri dari berbagai bahasa ya. Ada yang dari Jakarta, bahasa Betawi, ada bahasa Sunda, ada bahasa Baduy, ada bahasa Tengger, bahasa Jawa, bahasa Palembang, bahasa Kalimantan, bahasa Papua, banyak sekali. Bahasa merupakan unsur budaya yang paling vital, karena apabila bahasanya sudah beda, otomatis kebudayaannya pun akan jelas berbeda. Jadi bedanya sebuah budaya itu dilihat dari bahasanya itu sendiri. Berikutnya sistem pengetahuan, yaitu ilmu dalam masyarakat yang dipakai untuk mempertahankan kehidupannya. Di kita karena sebagian besar masyarakatnya bertani, jadi ilmu yang banyak dipakai oleh masyarakat ya ilmu bercocok tanam, bertani. Beda halnya dengan di laut ya ilmu tentang nelayan, tentang kelautan. Ini adalah contohnya ilmu tentang bercocok tanam, dan ini adalah aktivitas membuat gula. Ada yang orang tuanya membuat gula di rumah? Next, yaitu sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Perlu kalian ketahui, setiap daerah itu pasti adat istiadatnya berbeda, organisasi sosialnya berbeda. Misalnya masyarakat kota tentu berbeda dengan masyarakat pedesaan. Masyarakat kota cenderung acuh, mereka tidak bersahabat dengan tetangganya. Beda dengan masyarakat di pedesaan. Bahkan ya satu
desa yang terdiri dari beribu-ribu orang bisa kenal, bisa hafal, bisa akrab. Beda sama dengan orang kota, antara tetangga itu tidak menutup kemungkinan ada yang tidak akrab. Itu tadi contoh kekerabatan dan organisasi sosial. Next yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi. Setiap orang atau setiap kelompok manusia memerlukan teknologi dan peralatan hidup untuk menunjang kehidupannya. Untuk memasak, untuk mencuci, untuk kebutuhan makan, untuk kebutuhan tempat tinggal, itu selalu menggunakan teknologi. Di sini adalah contoh teknologi tradisional. Nah, kincir air ini digunakan untuk menciptakan listrik. Pada zaman dahulu kan di kita masih susah listrik ya, memakai kincir air. Ini dia sistem ekonomi atau mata pencaharian hidup. Sistem ekonomi atau mata pencaharian hidup merupakan cara yang dipakai oleh sekelompok masyarakat tertentu bagaimana untuk bisa hidup, untuk bisa mempertahankan hidup, untuk mencari penghasilan. Apakah penghasilannya dari bertani, bercocok tanam, berdagang, beternak, atau berburu. Kalau di kita di sini di daerah Banjar perbatasan kebanyakan itu bertani, karena di kita itu sawahnya luas ya. Sistem religi adalah kepercayaan terhadap Tuhan dengan melaksanakan tata cara peribadahan yang berbeda-beda. Contohnya nih, ibu seorang muslim, otomatis muslim di Jawa tata cara peribadatannya akan berbeda dengan muslim di Sumatera atau di Kalimantan, begitupun yang lainnya. Apalagi sudah beda agama, itu sudah beda lagi ya. Dan yang terakhir, yang paling vital adalah kesenian. Kesenian merupakan unsur kebudayaan yang paling eksklusif dan ekspansif, karena tidak semua orang bisa melakukan aktivitas seni, karena seni itu harganya mahal. Seni itu perlu bakat yang mumpuni, perlu bakat, perlu kemampuan, perlu keterampilan, dan tidak semua orang bisa melakukan aktivitas seni. Beda dengan bahasa ya, kalau bahasa siapa saja bisa ngomong. Nah, itu tadi unsur-unsur seni. Next, selanjutnya ciri-ciri budaya. Ciri-ciri budaya yang pertama, budaya disampaikan melalui orang ke orang, generasi ke generasi. Contohnya, ibu tahu tata cara hidup ini dari ibunya ibu, dari orang tua ibu dari kakek neneknya ibu, dan seterusnya. Jadi selalu budaya itu selalu bersifat turun temurun berdasarkan alurnya ya, jadi disampaikan melalui orang ke orang. Yang kedua, budaya berdasarkan atau sesuai dengan simbol. Yang ketiga, budaya seharusnya dipelajari bukan untuk bawaan. Yang keempat, budaya bersifat selektif. Yang berikutnya, antar unsur budaya satu dan yang lainnya saling berkaitan. Dan yang terakhir, ciri-ciri budaya yaitu etnosentrik, yaitu merasa budayanya sendirilah yang paling baik. Di kelas kalian kebanyakan orang Jawa atau Sunda? Ya pasti orang Jawa akan menganggap budayanya budaya Jawa yang paling baik. Begitu juga dengan orang Sunda, akan mengatakan orang Sunda lah yang paling baik. Itu namanya etnosentrik. Wujud kebudayaan ada beberapa macam. Wujud kebudayaan itu bentuk kebudayaan ya, ada gagasan itu nilai-nilai, norma-norma, kumpulan ide-ide, gagasan. Yang kedua, wujud kebudayaan itu aktivitas. Kalau gagasan itu tidak terlihat ya, kalau aktivitas itu terlihat, contohnya pergaulan, interaksi sosial, dan kontak sosial. Dan yang terakhir, wujud kebudayaan itu yang bersifat fisik, ada bendanya, namanya artefak. Itu tadi nilai kebudayaan. Baiklah anak-anak, untuk materi kali ini Ibu akhiri, silahkan dipelajari, jangan lupa dicatat ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.